tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar, karena setiap suara memiliki arti yang sama. Adik sanak mari berdemokrasi di Ican Podcast. Adik sanak mari berdemokrasi di Ican Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPU Kota Bengkulu, ruang bincang tempat kita mengulik berbagai sisi dunia kepemiluan, tentu saja dari narasumber-narasumber yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Nah, teman pemilih, kali ini episode spesial banget karena kita akan membahas dua lembaga yang selalu bersinergi dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu. Teman pemilih di rumah pasti banyak yang masih bertanya-tanya ya, masih bingung sebenarnya Bawaslu dan KPU itu fungsinya apa, perbedaannya apa, kenapa ada dua lembaga, apa mereka sama-sama penyelenggara pemilu atau ada perbedaan. Kita akan kupas tuntas hari ini. Tentu saja aku nggak sendirian karena sudah ada bareng aku bintang tamu yang spesial banget, langsung dari orang yang ahlinya ya, dari Bawaslu Kota Bengkulu, Ibu Leka Yunitasari, salah satu anggota Bawaslu Kota Bengkulu. Langsung aja kita sapa. Selamat pagi, Bu. Sehat Ibu? Gimana hari ini? Alhamdulillah, hari ini cerah. Iya. Insya Allah cerah. Nggak macet Bu di jalan? Lumayan ya. Tadi saya pilih rute yang nggak macet. Oh, soalnya cuaca juga lagi berubah-ubah ya. Pagi panas, sore bisa hujan, lumayan masih menguras tenaga ya Bu. Sebelum kita mulai ke topik yang lebih serius, boleh nggak Bu dijelasin dulu Ibu di Bawaslu sejak kapan atau megang divisi apa? Terus sekilas tentang Bawaslu lah Bu. Oke, ya. Nama saya Leka Yunitasari. Terus saya di Bawaslu ini mulai dari Agustus 2023. Ini periode pertama saya di Bawaslu bersama dua rekan saya. Terus saya diamanahkan untuk divisi hukum, pencegahan, Permas dan Humas. Terus juga divisi saya terutama ini lebih ke pencegahan, karena kalau di Bawaslu itu kan kita ada pencegahan, pengawasan, dan penindakan, dan kebetulan saya amanahnya di pencegahan. Jadi saya ketika ada proses atau tahapan pemilu itu saya di depan dulu untuk pencegahannya, misalnya ada himbauan kah atau apakah, itu nanti di saya. Nanti ketika prosesnya berjalan dan ternyata ada kekeliruan atau ada pelanggaran, itu nanti ditindak oleh divisi penindakan pelanggaran gitu. Oh gitu, jadi fokusnya ke pencegahan. Oke. Sebelum kita masuk ke topik lebih jauh nih Bu, Penti penasaran sebenarnya perbedaan secara umumnya antara KPU dan Bawaslu itu apa sih Bu? Dia ini kan kalau penyelenggara pemilu itu ada tiga lembaga, ada KPU, ada Bawaslu, sama ada DKPP. Ya. Jadi kalau KPU tuh dia teknis ya, penyelenggaraan dan sebagainya, pelaksanaannya itu di KPU. Tapi kita Bawaslu sesuai dengan namanya, kita mengawasi dalam hal ya semuanya, tahapan mulai dari tahapan awal sampai ke akhir. Jadi dia itu berjalannya beriringan. Ketika nanti KPU berjalan, maka Bawaslu juga mengikuti. Nah, kedua lembaga ini nanti diawasi lagi oleh yang namanya DKPP gitu. Jadi gitu ya, KPU secara umumnya bisa disebut penyelenggara, kalau teknis, ya secara teknis. Kalau misalkan Bawaslu itu mengawasi jalannya pemilu gitu ya, mengawasi pekerjaannya KPU gitu. Oke. Kita lanjut ke ini Bu. Selama di Bawaslu ada pengalaman nggak Bu, masalah-masalah yang terjadi atau di masyarakatnya, kesulitan apa dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri? Kalau dalam penyelenggaraan pemilu kemarin itu kita lebih ke ini ya, maksudnya masyarakat Bengkulu itu masih belum begitu aware dengan pemilu.
aware dalam artian begini, masyarakat kita ini masih menganggap bahwa pemilu itu hanya pada hari H saja, misalnya tanggal 27 November kemarin waktu pilkada dan juga pemilu, padahal namanya proses pemilu itu kan jauh sebelum itu, mulai dari tahapan sekarang kan kita udah start lagi nih buat 2029, bahwa kita sudah mulai dari pendataan. Nah, dari pendataan itu kita sudah mulai mengikuti tahapannya. Jadi masyarakat itu harusnya tuh sudah mulai menyadari pentingnya dia untuk bisa terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, hari ini kan terutama untuk pemula ya, masih banyak teman-teman yang belum sudah 17 tapi belum ada KTP. Harusnya tuh kita sudah mulai aware dari situ. Jadi harus kita peduli dengan pemilu itu dengan kita duluan tercatat di dalam DPT online biar kita bisa ikut berpartisipasi. Terus juga dalam masalah pengawasan kampanye, kampanye kan banyak macamnya, banyak bentuknya. Ada yang bentuknya pamflet dan sebagainya, atau misalnya ada yang baliho, dan itu juga terkadang masyarakat tuh belum maksudnya kalau ada yang pelanggaran tuh belum tahu, ternyata ini melanggar tuh, kayak misalnya menempelkan bahan kampanye di pohon itu kan nggak boleh. Tapi kan masyarakat belum aware. Seharusnya kan kalau untuk pengawasan tuh memang tupoksinya Bawaslu, tapi secara kuantitas SDM kan belum terpenuhi. Jadi partisipasi dari masyarakat itu sangat diharapkan. Apalagi kalau misalnya ada yang melanggar, ya bolehlah masyarakat tuh langsung melaporkan. Atau misalnya kalau tidak sampai ke melapor ke Bawaslu, bisa misalnya minta dipindahkan atau minta digeserkan dengan yang punya alat peraga kampanye, boleh sebenarnya. Tapi kan masyarakat kadang nggak tahu. Jadi kalau misalnya di situ, ya udah di situ aja. Nanti kalau misalnya sudah ada pengawas yang tahu terus bilang, oh ini nggak boleh, oh ini pelanggaran, barulah itu ditindak gitu. Jadi Bawaslu juga sangat mengharapkan partisipasi masyarakat ya Bu, untuk melaporkan atau ikut mengawasi. Benar. Kita lanjut ke hal yang juga menarik tentang kolaborasi KPU dan Bawaslu. Selain pada masa pemilu, ada lagi nggak Bu kolaborasi yang dilakukan secara terus-menerus antara KPU dan Bawaslu? Misalnya dalam hal pencegahan sesuai divisi Ibu, apa yang dilakukan? Ada kolaborasi khusus kah dalam mendidik pemilih atau seperti apa Bu? Kalau dari sebenarnya kan saya ini baru tahap pertama nih, periode pertama, jadi non tahapannya baru ini merasakan gitu. Karena kemarin pas masuk itu kan langsung tahapan. Salah satu bentuknya tuh ya gini, kita saling bersinergi, saling ngisi sosialisasi, ngisi podcast, saya ngisi di KPU nanti insya Allah ngisi di Bawaslu. Terus juga ada sebenarnya tuh banyak program yang ingin saya sampaikan. Kemarin sempat ngobrol sama Pak Irwan ya, divisi sosialisasi kalau nggak salah ya Pak Irwan ya. Jadi Pak, ada program nggak kita buat sosialisasi nih ke pemilih pemula, tapi lagi-lagi karena hari ini kita judulnya efisiensi gitu kan, jadi belum ada Bu. Oh ya, nanti kalau ada kita kerjasama Pak ya, misalnya kita ke SMA mana yang mau nanti mengadakan pemilihan ketua OSIS, kan bisa nanti KPU mendampingi teman-teman OSISnya untuk menyelenggarakan. Terus mungkin kita buat simulasi bahwa ada juga Bawaslu-nya di sana, ada pengawasnya ketika proses itu juga. Jadi proses demokrasi bahasanya kayak miniatur demokrasi itu. Nah, kita awali dari pemilih pemula, kita awali dari teman-teman siswa di SMA gitu. Jadi kayak ibaratnya sosialisasi, simulasi pemilihan lah, biar siswa-siswa atau mahasiswa, anak muda melihat langsung proses berlangsungnya pemilihan itu sendiri. Iya, karena kan siswa yang hari ini kelas 1 dia akan jadi pemilih nanti di 2029 ya. Oke. Berarti contoh kolaborasi yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat tuh itu mungkin ya Bu, sosialisasi, edukasi. Terus juga kita di kemarin waktu tahapan untuk sebelum masa tenang kita ada pembersihan alat
peraga kampanye, yaitu juga kita dibantu oleh teman-teman KPU, terutama di jajaran bawah ada teman-teman PPS dan PPK yang juga ikut turun untuk membersihkan gitu. Oh, jadi seperti itu ya kurang lebih sinergi antara KPU dan Bawaslu. Harus saling beriringan terus-menerus ya, Bu. Ada masanya harus beriringan, ada masanya kadang sedikit ya namanya ini ya. namanya dinamika, tapi ya namanya pengawas tuh kita harus sesuai dengan jalurnya. Ketika itu benar ya kita katakan benar, tapi kalau misalnya ada sedikit yang lainnya ya pasti kita koreksi gitu. Oke, tentu saja kita melaksanakan tugas sesuai regulasi dan aturan yang berlaku. Selanjutnya ngomong-ngomong soal pengawasan ini tadi, Bu. Kan pengawasan bukan cuma seperti yang kita bilang di awal, bukan cuma pekerjaan Bawaslu dan KPU aja, tapi masyarakat juga harus proaktif dalam melakukan pengawasan. Khusus untuk anak muda nih, Bu. Misalnya anak muda masyarakat kalau mau ikut dalam pengawasan atau berkontribusi itu seperti apa, Bu? Atau bisa dengan langsung melaporkan atau bagaimana? Atau mungkin ada di Bawaslu ada kayak komunitas atau apa untuk anak mudanya? Kalau untuk komunitas kalau untuk komunitas hari ini belum ada di Bawaslu. Paling kita ya sosialisasinya hampir sama, datang ke sekolah-sekolah atau teman-teman sekolah yang kita undang ke acara kita di Bawaslu. Nah, untuk Gen Z ini kami lebih menitik beratkan ke digital, maksudnya teknologi. Kami sosialisasinya melalui medsos, karena kan hari ini setiap dari jangankan anak muda ya, kita juga yang sudah berumur ini tidak lepas dari handphone, bahkan satu orang bisa punya lebih dari handphone. Nah, sarana itu yang kita aktifkan. Kita banyak sosialisasi melalui medsos kita. Bawaslu insya Allah ada di semua platform medsos dan bisa di follow. Mungkin ininya tetap Bawaslu Kota Bengkulu biasa. Nah, dari sana kita banyak sosialisasi. Terus sebenarnya banyak sih ide di kepala mau buat kegiatan-kegiatan apa, tapi ya kita tunda dulu. Mungkin nanti di 2026 mungkin kita action kembali. Mungkin di teman-teman yang awal nih, karena hari ini kita sedang berbicara tentang data pemilih berkelanjutan, mungkin itu dulu kali ya. Jadi teman-teman yang hari ini sudah 17 mungkin mulai buat KTP, selain buat yang lain-lain. Kalau misalnya KTP sudah terekam kan kita otomatis sudah terekam tuh di siapnya Dukcapil dan bisa langsung masuk ke DPT online. Kalaupun tidak, kan sekarang DPT online mudah tuh diakses, tinggal kita masukin nik terus baru kita lihat, oh saya sudah terdaftar, oh saya belum terdaftar. Nah, dari sana saja sudah bisa. Itu salah satu bentuk paling sederhana dari kita peduli terhadap demokrasi di negara kita gitu. Nah, jadi gitu teman pemilih, jangan lupa untuk update data pemilih kalian. Kalian yang baru masuk 17 tahun, baru punya KTP, baru menikah, atau baru pindah domisili, bisa langsung update, bisa langsung datang ke KPU Kota Bengkulu atau bisa melalui platform online. Boleh dicek di Instagramnya KPU Kota Bengkulu. Nah, Bu, kita balik ke tema menjaga hak pemilih. Kalau dari Bawaslu, langkah-langkah apa aja, Bu, dalam memastikan hak pemilih itu sesuai pada tempatnya, atau masyarakat itu benar-benar mendapatkan hak pilih secara independen gitu? Kalau dari Bawaslu hari ini kita masih melakukan sosialisasi edukasi lah terhadap masyarakat. Seperti kemarin di tanggal 10-12 itu kan kita buat kegiatan yang mengundang juga OKP, Ormas dan organisasi perempuan untuk malah kita di sana mengevaluasi apa sih misalnya apa yang rasanya masyarakat tuh inginkan dari Bawaslu. Terus apa yang harusnya ada ketika nanti di pesta demokrasi berikutnya, itu yang disampaikan. Terus juga dari sana itu nanti kan kita juga menghadirkan pemateri yang juga memberikan edukasi kepada masyarakat itu terkait dengan demokrasi. Nah, dari sana nanti kan kita harapkan bahwa para peserta itu akan membawa kembali
ilmu yang mereka dapatkan dari sosialisasi yang kita lakukan ke anggotanya di dalam, dan itu juga kita harapkan mendapatkan efek domino sehingga itu akan terus berlanjut informasinya sampai ke lini-lini terbawah. Kalau hari ini baru itu, terus juga ada di medsos, tetap kita melakukan kegiatan sosialisasi, baik itu berupa video atau misalnya quote-quote. Selain dari kita Kota Bengkulu juga melakukan produksi itu, kita dari Bawaslu RI kan juga ada. Nah, itu yang kita repost ulang sehingga menjadi edukasi bagi masyarakat kita. Jadi kalau sekarang ini fokusnya lebih ke edukasi untuk membuka perspektif masyarakat tentang demokrasi, tentang pemilu. Oke. Kalau bicara soal pencegahan, sesuai divisi Ibu ya, pencegahan. Langkah apa Bu? Langkah preventif apa yang diambil Bawaslu Kota Bengkulu untuk mencegah adanya pelanggaran, kecurangan, atau bahkan hal-hal kecil kayak menempel slogan atau apa di pohon gitu, alat-alat kampanye. Kalau dari sisi pencegahan kita itu kan ada pencegahan secara lisan dan juga ada secara tertulis. Kalau dari tertulis kita itu ada yang namanya himbauan, dan ada juga proses dari itu ada rekomendasi juga yang dihasilkan oleh Bawaslu. Nah, himbauannya ini yang biasanya kita sampaikan kepada KPU juga, kepada parpol juga, bahkan kepada masyarakat. Himbauan ini banyak ragam bentuknya, ada berupa surat, ada juga pamflet-pamflet, kita titip poster di kelurahan, titip di kecamatan, itu sih. Oke. Bu, selanjutnya pengawasan. Ngomong-ngomong soal pengawasan, kalau pengawasan di sela-sela pemilu ini Bu, apa yang dilakukan Bawaslu? Yang pastinya kalau Bawaslu kita melakukan pengawasan secara langsung. Kan Bawaslu dia sama seperti KPU ada tingkatannya dari mulai kecamatan sampai ke kelurahan, dan juga pada hari H kita ada di setiap TPS. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan secara di dunia nyata saja, tapi juga dilakukan pengawasan di dunia maya gitu. Oke, kalau masyarakat mau langsung terlibat gitu Bu, misalnya kalau ada pelanggaran atau ada masyarakat melihat sendiri secara langsung ada kecurangan, itu apa yang masyarakat bisa lakukan agar atau langsung melapor ke Bawaslu atau bagaimana Bu? Kalau untuk melapor, pintu Bawaslu itu selalu terbuka 24 jam. Selain itu, kita juga ada hotline yang bisa dihubungi. Dia juga WA juga bisa. Atau misalnya kita ada informasi awal, nggak apa-apa di WA aja. Terus nanti ditindaklanjuti oleh kita di Bawaslu. Yang penting kasih informasi aja dulu, masalah itu akan dilanjutkan atau tidak. Nanti kita lihat prosesnya ya. Karena kan dalam penindakan pelanggaran itu kan dia ada step-stepnya. Nah, nanti kita proses dulu. Yang pasti Bawaslu tidak pernah menolak ketika ada laporan, dan kalau bisa saya katakan haram hukumnya untuk menolak sebuah laporan, entah itu laporan benar atau salah, yang penting diterima dulu. Tapi nanti diproses, kan ada prosesnya. Kalau memang masuk di kriteria yang harus ditindaklanjuti, ya kita tindaklanjuti. Tapi kalau misalnya belum memenuhi kriteria, tentunya ada proses lain yang kita lakukan gitu. Jadi gitu teman pemilih, kalau kalian misalnya melihat ada kecurangan, ada sesuatu yang janggal pada saat tahapan pemilu, pilkada, atau kalian lihat contoh kecilnya alat-alat kampanye dipasang tidak pada tempatnya, misalnya di pohon, itu nggak boleh ya Bu, tentu saja. Atau misalnya ada ASN yang ikut dalam kampanye, itu juga nggak boleh ya Bu. Kalian bisa langsung aja hubungi Bawaslu Kota Bengkulu atau sesuai dengan domisili kalian. Menarik banget obrolan hari ini. Terakhir nih Bu, boleh dong kasih pesan untuk masyarakat agar tetap aware tentang pemilu, tentang demokrasi kita ini Bu?
Pesannya tentu yang pertama, masyarakat harus jadi pemilih yang cerdas, harus benar-benar memilih itu berdasarkan apa bahasanya itu ya, kayak kriterianya lah, dilihat dulu paslonnya atau misalnya calon legislatifnya seperti apa. Jangan kalau kata orang Bengkulu tuh pilih kucing dalam karung, atau memilih karena ada anunya. Nah, itu yang perlu kita hasil dari pemilu hari ini itu kan akan dirasakan jauh ke depan, 5 tahun ke depan. Yang paling merasakan ya masyarakat itulah. Artinya baik buruknya pemilu hari ini itu ditentukan oleh sikap kita, berani tidak kita untuk menolak money politik. Mungkin susah untuk menghapusnya, tapi setidaknya kita bisa mengikis sedikit demi sedikit. Terus yang kedua, pemilih pemula juga harus menjadi pemilih yang mulai kreatif gitu ya. Harus mulai mungkin ada kreasi-kreasi dari teman-teman siswa untuk bisa membuat demokrasi ini menjadi lebih berwarna gitu. Terus juga ada untuk ini kelompok perempuan dan minoritas, itu juga sangat kita harapkan partisipasinya. Kenapa? Karena kadang tuh sesuatu yang besar mulai dari hal-hal yang kecil, dan itu kita harapkan dari teman-teman yang kelompok-kelompok kecil itu bisa memberikan partisipasinya di pemilu. Mulai dari hari ini kita di tahapan, mungkin kalau di saya itu kan data pemilih di divisi saya, jadi data-data teman-teman difabel, nah itu terkadang itu yang masih terlewatkan, dan kadang hal-hal yang kecil itu yang kadang terlewat gitu. Nah, bahkan kemarin tuh kita sampai ke teman-teman dan ngobrol panjang, ternyata teman-teman difabel tuh bagus-bagus gitu pemikirannya. Oh ya Bu, ini gimana Bu kalau gini. Nah, terkadang ide-ide itu yang belum tersampaikan, salurannya belum, dan kita harapkan nanti mungkin di 2029 lebih banyak ide-ide muncul. Terus juga teman-teman yang kelompok-kelompok ini bisa memberikan warna tersendiri di demokrasi kita. Semua lapisan masyarakat harus ikut terlibat dalam mengawasi, berpartisipasi langsung dalam demokrasi ini, terutama anak muda ya Bu. Oke. Terakhir nih Bu, ternyata yang tadi bukan terakhir ya. Terakhir, satu kali lagi Bu, harapannya untuk pemilu 2029 Bu, apa Bu? Pastinya saya berharap bahwa pemilu 2029 akan lebih baik lagi. Tentunya akan menjadi pemilu yang berintegritas dan juga bersih, dan kita harapkan juga akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas sehingga Indonesia menjadi lebih baik lagi, dan tentunya cita-cita menjadi Indonesia emas akan terwujud di tahun-tahun berikutnya. Oke, itu dia teman pemilih obrolan kita hari ini, luar biasa sekali. Semoga bisa membuka perspektif baru buat teman pemilih. Sekali lagi Penti mau ngucapin terima kasih ya Ibu Leka sudah menyempatkan hadir di podcast KPU Kota Bengkulu. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat, dan untuk selanjutnya kita bisa terus melakukan sinergi ini ya Bu, sama-sama mengedukasi masyarakat. Iya, boleh. Makasih banyak untuk teman pemilih yang udah nonton podcast kita hari ini, dan jangan lupa juga yang ingin tahu informasi lebih lanjut tentang kepemiluan, demokrasi, atau info-info KPU lainnya, bisa langsung follow Instagram, Facebook, X, dan TikTok KPU Kota Bengkulu. Jangan lupa komen dan like podcast ini, subscribe juga channel YouTube KPU Kota Bengkulu. Sampai jumpa, saya Pinti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.